Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Taswiqutul Lab Salafiyah, anak-anakku kelas 8 Madrasah Sanawiyah TBS Kudus. Sekarang gilirannya kita untuk mempelajari kitab hadis yang mana kelas 8 itu kitab Abi Jamroh yang sudah sampai hadis ke nomor 5 ya. Hari ini hadis nomor 6 ya. Di kitab kalian hari ini hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. An Abi Hurairah, sanggeng Abi Hurairah radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga ngaridoni Allahu sapa Allah, anhu sanggeng Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Abu Hurairah, kala ngendika Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge, man utawi sapa wonge, yakum iku lamun jumenengno sapa man, yakum iku lamun jumenengno sapa man, Lailatul Qadri ing dalem wengine Lailatul Qadar, Lailatul Qadri ing dalem wengine Lailatul Qadar, imanan krana arai iman, atau bisa juga dimaknai sebagai isim fa'il, imanan khale wong sing iman, boleh nggih. Imanan krana arai iman, wahtisaban lan ikhlas, wahtisaban lan ikhlas biasanya dimaknai golek ganjaran. Artinya golek ganjaran di sini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban lan ikhlas, ghufira mongko bakal di ngapura, ghufira mongko bakal di ngapura, lahu kedue man, lahu kedue man, ma apa dosa, ma apa dosa, takot dama kang wis dhisik apa ma, takot dama kang wis dhisik apa ma, min dambihi sangking dosane man, min dambihi sangking dosane man. Hadis yang nomor 6 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yakum lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang di malam Lailatul Qadar dia melakukan ibadah, junggong ibadah didasari keimanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keikhlasan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa yang pernah dia lakukan
maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini dari Abu Hurairah, dari riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah kemarin sudah dijelaskan bahwasanya nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Sedikit mengulang cerita, beliau mendapat julukan Hurairah, Abu Hurairah, karena beliau senang dengan kucing. Ketika sowan kepada Kanjeng Nabi, dia membawa kucing kecilnya di lengan beliau. Karena kucing makhluk hidup bergerak-gerak. Ditanya oleh Kanjeng Nabi, apa yang kamu bawa wahai Abdurrahman bin Sakhr? Akhirnya Abu Hurairah menjawab, niku Hurairah Kanjeng Nabi, kucing kecil. Lalu setelah itu Kanjeng Nabi memanggil beliau fa'anta Abu Hurairah. Oleh karena itu kamu berarti Abu Hurairah, orang penyayang kucing. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang yakum di sini qiyam yaitu berdiri, artinya ngurip-ngurip malam Lailatul Qadar. Ngurip-nguripnya bagaimana? Menghidupkan malam Lailatul Qadarnya dengan apa? Yaitu dengan bil ibadah, dengan melakukan amal-amal kebaikan, dengan cara melakukan sholat, dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara mengaji, baca kitab ataupun yang lain. Nah, ini yang dinamakan Qiyamul Lail, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Tidak kok menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan main-main, dengan main game ataupun yang lain, bukan. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad beserta umatnya untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Di dalam Al-Quran dikatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr ila akhiri. Nah, Lailatul Qadar ini diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad, yang mana di surat Al-Qadar dikatakan khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Saya ulangi, 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Ini adalah Lailatul Qadar. Asal mula umat Islam, Kanjeng Nabi beserta umat Islam mendapatkan Lailatul Qadar itu bagaimana ceritanya? Di dalam kitab Duratun Nasihin diceritakan, suatu ketika Kanjeng Nabi diceritani oleh malaikat Jibril, didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menceritakan di zaman dahulu, di zamannya Bani Israel, ada seseorang, di situ dikatakan wali. Ada seorang wali yang seluruh hidupnya itu digunakan untuk berperang, membela agama Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahun orang tersebut berperang jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir. Yang terkenal Sam'un itu, wali Sam'un. Ada yang cerita itu Nabi Sam'un, tapi di kitab tersebut ditulis wali, wali Sam'un. Wali Sam'un itu ketika pagi, siang, siang digunakan untuk puasa, malam untuk Qiyamul Lail, di samping itu juga berperang melawan orang-orang kafir. Dan kehebatannya Sam'un, wali Sam'un tersebut ini
ketika berperang melawan orang-orang kafir, yang mana ketika berperang satu hanya siapa? Wali Sam'un tersebut, ribuan orang-orang kafir akan tunggang langgang, akan meninggal di tangan Sam'un tersebut, di tangan Wali Sam'un tersebut. Senjatanya diceritakan terbuat dari balung, balungnya gajah. Nah, akhirnya orang-orang kafir ini kebingungan bagaimana cara mengalahkan Wali Sam'un tersebut, karena kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan ketika dia lapar, wali tersebut ada tumbuh daging dari dirinya, dan giginya itu bisa mengeluarkan air yang bisa untuk diminum. Orang-orang kafir ini kesulitan bagaimana cara untuk mengalahkan Wali Sam'un ini. Akhirnya ketua orang kafir ini merayu-rayu istrinya Wali Sam'un ini. Istrinya diiming-imingi harta benda yang banyak kalau bisa mengalahkan Sam'un, kalau bisa membunuh Sam'un. Akhirnya suatu ketika malam, Sam'un ditaleni, diikat oleh istrinya. Ketika bangun, Sam'un bergerak, ikatannya langsung potol, langsung terlepas. Terus bertanya kepada istrinya, siapa yang mengikatku? Nah, istrinya menjawab, saya Sam'un, saya Wali Sam'un. Saya mengikat jenengan untuk jajal jenengan, untuk ingin mengetahui berapa kekuatan panjenengan. Setelah itu sampai 3 kali dicoba istrinya, diikat, ketika tidur diikat, tapi tetap tidak bisa. Ketika sampai 3 malam tidak bisa, Wali Sam'un mengatakan, aku ini walinya Allah, kekasihnya Allah, yang mendapatkan karomah, keistimewaan dari Allah. Aku tidak bisa terkalahkan oleh apapun kecuali dari anggota tubuhku sendiri, yaitu dari rambutnya Sam'un tersebut. Karena Sam'un memiliki rambut yang sangat panjang. Nah, akhirnya rahasia sudah dibocorkan kepada istrinya. Malam berikutnya akhirnya diikat dengan rambutnya sendiri, diikat dengan rambutnya Wali Sam'un tersebut. Setelah diikat, karena itu kelemahannya, apesane, akhirnya paginya tidak bisa bergerak, ora iso obah. Nah, ketika sudah tidak bisa bergerak, akhirnya orang-orang kafir didatangkan. Orang kafir didatangkan dan mau membunuh Wali Sam'un tersebut. Tapi terlebih dahulu disiksa, anggota badannya dipotong-potong. Karena beliau seorang wali, seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengalahkan orang-orang kafir tersebut. Dibawa ke singgasananya presiden, singgasananya orang kafir, ditahan, tangan kakinya diikat dengan soko, dengan gedung tersebut, akhirnya digerakkan, dan gedung-gedung tersebut akhirnya runtuh, akhirnya porak-poranda. Inilah Sam'un. Nah, setelah itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau masih beribadah kepada Allah siang malam, melakukan ibadah. Dan ketika Kanjeng Nabi beserta orang Islam, sahabat yang diceritani oleh malaikat Jibril, mereka tertegun, mereka membayangkan bagaimana umat-umat terdahulu yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melakukan ibadah yang begitu lamanya. Sedangkan umat Islam atau umatnya Nabi Muhammad rata-rata umurnya di bawah 100 tahun, 63 tahun itu Kanjeng Nabi. Begitu pula umat-umatnya. Nah, akhirnya
Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad beserta umatnya kalau orang Islam umatnya Nabi Muhammad diberikan keistimewaan yaitu dengan adanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, para ulama mengatakan itu kebanyakan yang mungkin terjadi di malam-malam bulan Ramadan. Itu malam-malam terakhir, malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Nah, ini siapa yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar didasari keimanan, keikhlasan, maka dosa-dosa yang telah terlewatkan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah, sanggeng Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, sanggeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, inna dina sak temene agama Islam, inna dina sak temene agama Islam, yusrun iku gampang, yusrun iku gampang, wala yusyadda lan ora bakal berat-beratno, ad-dina ora bakal banget-bangetno, ad-dina ing agama Islam, ahadun sapa wong suwiji, illa ghalaba kejaba ngelindih, kejaba ngalahno apa ad-din apa agama, hu ing ahad. Mula fasad didu mongko sedengan sira kabeh, fasad didu mongko sedengan sira kabeh, wa qaribu lan tengah-tengah sira kabeh, wa absyiru lan aweh kabar gembira sira kabeh, wasta'inu lan jaluk tulung sira kabeh, bil ghudwati kelawan kelakoni ibadah wektu esok, kelawan ngibadah wektu esok, warrauhati lan ngibadah wektu sore, wasyai'in lan suwiji-wiji, minad duljati sanggeng akhire wektu bengi, sanggeng akhire wektu bengi. Hadis yang nomor 7 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya agama Islam itu agama yang mudah, tapi jangan dipermudah. Agama Islam itu agama yang gampang, tapi jangan digegampang. Dan ketika seseorang memberat-beratkan agama terhadap dirinya, niscaya orang tersebut akan terkalahkan, akan terbebani, akan menjadi berat beragama itu. Oleh karena itu sedengan tengah-tengah berikan kabar gembira, mintalah pertolongan untuk melakukan ibadah di waktu pagi, ibadah di sore hari, dan ibadah di waktu malam, di akhir malam. Artinya apa? Artinya hadis ini bahwasanya agama Islam itu agama yang mudah, tidak dipersulit. Ada waktunya, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya istirahat ya istirahat. Nah, itu ada waktunya. Waktunya sekolah ya sekolah, waktunya istirahat ya istirahat. Tidak usah terlalu. Jangan israf, jangan terlalu. Yang diperintahkan dalam agama puasa Ramadan 1 bulan lamanya, yang tidak puasa 11 bulan. 1 hari 1 malam, sholat 5 waktu, yang lainnya masih ada waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, oleh karena itu kita di sini diperintahkan yang sedang-sedang saja. Wasta'inu bil ghudwah warrohah, ini di syarahnya dikatakan ini adalah waktu-waktu untuk bepergian
Artinya apa? Ketika bepergian setelah subuh, ketika pagi, ketika sore, ini waktu yang mudah, waktu yang enak. Begitu pula ibadah ini dilakukan di waktu-waktu yang enak. Artinya tidak terlalu menekankan dirinya harus begini ya. Yang sedang-sedang saja. Nah ini karena waktunya sudah selesai, ya. Demikian dari kami, kurang lebihnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.